mungkin kita perkenalkan dulu kali ya. Mulai dari aku nih, perkenalkan nama aku Septi Anisha Fitri dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Wow, kalau aku sama, aku dari PKU dan nama aku Puja Istiqomah. Halo, selamat kenal semuanya. Halo, aku juga dari PKU, nama aku Aprilia Maulani. Hai Natri. Halo. Halo, nama aku Gaida Mujaida dari PKU. Halo, Ida. Halo, nama aku Ziva Inaya, aku juga dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Hai guys, mungkin yang paling beda sendiri, aku Suci dari Batman. Nah, kalau kita udah kenalan, selanjutnya kita mau bahas apa nih? Jadi tujuan kita ngumpul di sini kita pengen sharing-sharing nih tentang pengalaman kita selama waktu jadi murid atau mungkin waktu pas udah ngajar nih. Hal-hal yang menarik yang mungkin bisa di-sharing karena kan kebanyakan sekarang nih berita tentang guru tuh yang guru yang suka mukul siswa, marahin siswa gitu. Itu negatifnya mereka. Kayak di mana tuh yang guru suka pukul tuh? Oh iya, aku tahu ada di Cianjur yang guru mukul, makin siswa sampai dipukul itu kan? Boleh guys. Tapi ada juga loh guru. Ini selebgram TikTokers gitu. Jadi itu guru SD. Jadi pembelajaran itu kreatif banget sampai bikin si para siswanya itu tuh apa ya, excited gitu loh kalau misalnya ikut pembelajaran dia. Wah, mantap kita bisa Oh iya, aku juga tahu. Aku juga sering nonton videonya. Keren banget. Iya, mana suka. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih sebagai murid ada yang bisa di-sharing nggak di sini kayak misalnya gurunya tuh ngajarnya seru banget jadi anak murid tuh pada excited buat maju ke depan pada buat rebutan ngambil nilai gitu ada nggak? Kalau dari aku gimana nih? kalau dari aku, nah ini pengalaman aku pas SMP jadi tuh guru bahasa Indonesia aku ini kalau belajar materi itu tuh nggak pernah yang menjadiin soal di kertas. Jadi guru bahasa Indonesia aku setiap materi itu kayak mengadakan pentas di depan kelas sesuai materinya. Nah, bagi materi pantomim, nah itu jadi setiap anak tuh maju di depan kelas untuk menjelaskan pantomim itu apa dan juga memperagakan pantomim itu kayak gimana. Nah, jadi tapi itu lama-lama karena udah terbiasa selama satu kelas yang pertama gitu ya kita belajar kayak senang gitu, jadi excited. Kelasnya tuh jadi nggak monoton dan aktif banget. Itu sih menurut aku, dan aku suka pembelajaran yang kayak gitu. Oke, kalau pengalaman aku sendiri ini pas SMP ya kan biasanya kalau anak-anak tuh pas pelajaran matematika tuh kan yang malas lah atau gimana lah. Nah ini waktu aku SMP nih gurunya itu sangat-sangat kreatif. Nah sama beliau ini setiap materi itu selalu dikemas dengan games. Jadi waktu itu kita disuruh berkelompok dan bikin kartu. Nah jadi kartunya tuh kartu yang domino kecil yang atas bawah gitu loh. Ditulis rumus-rumus di atas kartu itu. Misalnya temen aku udah naruh kartu 3,14. Nah itu nanti kalau misalnya aku punya kartu pi, nah aku taruh buat numpuk kartu temen aku gitu sih kalau dari aku. Seru banget sih, penasaran sih sama itu. Nggak bosan juga lah ya. Kalau dari Kak Suci gimana nih? Kalau dari aku ya, aku mau cerita tentang pengalamanku menjadi guru private gitu. Jadi aku punya satu murid yang emang tuh dia tuh lalu tentuman. Kalau tips dari aku sih ya, sepengalaman aku mengajar itu gitu. Yang pertama tuh kita tuh kalau emang dia nggak sungkan untuk ketemu sama orang baru, kita tuh jangan langsung nanya. Misalnya, hai, nama kamu siapa? Kenalin, nama aku Miss Suci gitu. Jangan seperti itu gitu. Biarkan dia tahu dulu di mana ada bicara kita, terus juga biarkan dia tahu dulu ternyata nih guru saya loh. Gitu. Terus juga yang kedua, ajaklah main dulu, jangan langsung kita mau belajar ini ya gitu. Biasanya tuh pasti kalau udah ngomong belajar pada tuh suka nolak. Tapi kalau private itu kan di luar jam sekolahnya dia kan gitu. Jadi biasanya kalau misalnya dia punya mainan apa, kita coba untuk kita yang bergabung lah gitu. Misalnya dia lagi main dokter-dokteran ya kita coba misalnya kita jadi pasiennya atau bagaimana. Dan di sini itu kita langsung bilang kayak nih punya mainan juga gitu. Misalnya aku biasanya kasihnya puzzle yang pertama. Dan kalau misalnya dia salah, jangan bilang, kamu ini salah nih gitu. Dengan apalagi kadang kan kita juga bisa suka ngegas gitu, nggak tanpa disengaja gitu kayak, kamu salah gitu. Jangan kayak gitu. Lebih baik kita ngomong kayak, ini udah bener belum? Coba deh, cari lagi yang benernya. Ini pas nggak? Puzzle-nya di sini gitu. Nah kalau misalnya dia masih kayak bingung, nggak ketemu kayak, coba deh yang ini nih, pas nggak gitu, pas. Nah kalaupun dia ternyata udah benar, jangan lupa selalu bilang kayak, ih kamu keren banget nih, pinter, bagus gitu, udah bisa kayak gitu, karena pasti itu menambah semangatnya dia gitu. Bener, kalau yang pengalaman aku. Mungkin dari teman-teman ini kan udah yang kebanyakan dari teman-teman kayak semuanya pada positifnya, dari aku sendiri ini dari sisi negatifnya. Jadi ini pengalaman aku pada waktu SMP, kalau nggak salah kelas 8. Jadi ini di mata pelajaran mapel bahasa Inggris sama kayak
beda. Mungkin kalau di daerah ini lebih ke apa ya, gurunya tuh yang tegas, yang ya yang kayak kalau misalkan datang itu ya udah kayak awalnya tuh kayak awalnya beda gitu. Nah kalau yang ini tuh lebih ke kayak ya mata pelajaran bapak ini lah biasa aja lah, tapi kan nggak bosenin sih lebih tepatnya gitu. Itu suatu saat tadi kan dia bikin si mulut kalau lagi baca tuh kayak nyepelin gitu loh. Ya udah kalau dulunya tuh tipe yang kayak ngerjain mapanin tugas, bukan mapanin materi, habis itu ngasih tugas di RK. Nah di beliau ini kalau misalkan ngajar itu ngebebasin kita mau belajar kelompok, mau belajar mandiri. Cuma satu anak itu tuh yang benar-benar nyepelin panik gitu, kayak menghormatin gitu. Jadi lebih ke lari-lari ke sana ke sini gangguin teman-teman yang lain sambil ngebawa gagang gagang pengki gitu dia sambil kayak mainin gituan kan. Nah sometimes si guru ini mungkin muak kali yang ngeliat si anak ini bukan yang ngerjain atau apa gitu, malah muter-muter gangguin yang lainnya. Anak kan kelas si bapak ini kayak kamu bukan yang ngerjain mereka gitu. Terus si anak ini tuh juga mungkin si anak ini emang notabene tuh dia nakal. Mungkin kalau zaman sekarang aku tahunya dia nggak bisa ngelola emosinya dengan baik. Si anak ini tuh juga ikutan emosi, jadi dia ngegebrak meja dengan si pengki yang dia pegang itu, ngegebrak meja. Si bapaknya kesulut lah emosinya, ditarik sama bapaknya sininya, dibawa ke depan. Dia bener-bener yang di dalam ruangan kelasnya banyak anak-anaknya gitu loh. Murid-muridnya yang melihat perilaku si bapak ini. Mungkin kalau dari aku sendiri, kalau misalkan aku ngeliat jadi guru dan lihat kayak ada anak seperti itu, mungkin langsung aku bawa ke itu kali ya, ke ruang BK, atau aku lebih mengubah cara belajarnya biar nggak ngebosenin, biar si anak itu juga lebih asik, juga introspeksi diri sih lebih tepatnya. Jadi dulu kenapa kok ada anak nggak respon, nggak respect sama dia gitu sih dari aku. Jangan apa ya, Iya, sangat bervariatif ya. iya kayak tadi. Nah mungkin karena kan aku udah pernah mengajar ya. Kalian pernah mengajar belum? Belum. Nah aku pengen nanya sama kalian, kalian tuh nanti tuh kalau jadi guru pengen jadi guru yang bagaimana sih? Aku deh, kalau misalnya aku nanti jadi guru tuh kayak aku bakal nerapin cara guruku sih waktu SMP tuh kayak apresiasi kan, kalau pakai poin-poin itu kan jadi mengapresiasi anak kan, jadi anaknya tuh lebih semangat. Nah, terus jadi atau mungkin nanti setiap materi itu dimasukin games-games gitu biar seru juga, biar anaknya pada mau belajar. Ya kalau dari aku gitu sih. Itu bagus sih kalau dicontoh. Jadi kenapa daya saing gitu ya? Udah kalau poin-poin itu. Jadi mungkin semangat ya. Mungkin dari Puja. Mungkin dari aku pengen jadi guru yang lebih sabar, terus karena jujurnya aku anaknya nggak tahu ya gitu. Nggak sabaran aja sih, jadi makanya aku masuk banget sebenarnya cocoknya. Terus juga aku pengen jadi guru yang bisa menata pembelajaran di kelas itu dengan baik, bisa mengemas ruangan itu tuh aku yang pegang, tapi nggak cuma aku, anak-anak juga bisa berpartisipasi gitu. Itu sih yang penting bikin kelas jadi menyenangkan gitu. Kalau dari aku pribadi ya, aku juga bakal mencontoh dari apa yang guru aku pas SMP itu tuh lakukan. Jadi kayak dengan menyediakan kayak media atau project. Jadi kan kalau kayak gitu kan materinya tuh nggak hanya dari kerja soal, jadi nggak monoton gitu hanya ngerjain soal. Jadi aku juga mau kayak media project, jadi menarik gitu. Terus juga aku mungkin bisa kayak menyediakan ruang buat anak-anak kelasku tuh nanti kayak curhat ke aku gitu. Jadi biar kalau ada masalah tuh kayak dipendam sendiri, aku pasti nggak bisa ngerjain soal, tapi kan bisa cerita gitu sama aku. Mungkin soal aku kayak gitu sih. Dari aku sendiri sih aku bakalan jadi guru yang kayak jadi teman aja gitu sama anak-anak. Karena kan pasti aku juga nanti jadi guru anak usia dini, dimana nanti aku lagi sebelum belajar itu aku harus ngajak anak-anak ini bermain gitu kan. Ya bermain kayak biar nanti anak-anak ini belajar juga jadi lebih santai dan lebih relax kalau ketemu kita nanti. Jadi nggak tegang gitu, selalu menunggu-nunggu kita kalau misalnya belajar sama kita. Belajar masih kalau aku sendiri, aku ingin menjadi guru yang mungkin menyenangkan gitu ya, terus juga bisa membuat anak tuh nyaman deket sama kita gitu. Nah sebagai guru gitu kan ada sesinya untuk kita ngobrol sama anak gitu, atau Oke, ini sangat-sangat sejalan sama judul kita di podcast ini, sharing dari belajar untuk mengajar. Betul banget. Oke. Karena kita ada sharing tentang pengalaman kita nih, kan kita sudahin podcast kita hari ini. Terima kasih dari keluarga dari belajar untuk mengajar. Bye.